Hai Biners, kali ini ketemu lagi nih di Bineka Online Meetup yang menghadirkan berbagai expert di berbagai bidang. Kali ini kita bakalan ngobrol bersama Dr. Afifa Mayangsari atau biasanya dipanggil Dr. Mayang ya, yaitu praktisi kesehatan dari Triase sebagai end-to-end medical diagnostic platform pertama di Indonesia. Apa kabarnya nih Dr. Mayang? Alhamdulillah baik. Mbak Vinti gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Semoga kita semua juga sehat ya dok ya. Amin. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai aja nih dok sebenarnya tentang kesehatan mental saat WFH di masa pandemi seperti ini. Nah, tapi sebelum kita ngomongin ke hal yang udah ditunggu-tunggu banget nih, boleh dong Dokter Mayang memperkenalkan diri dikit sama Triase itu sebenarnya apa sih biar makin akrab gitu. Oke. Silakan. Halo teman-teman Biners semua, teman-teman Triaser semua. Hari ini saya Dr. Mayang dari Triase, atau kalau misalnya teman-teman mungkin masih banyak yang kepo Triase itu apa, tadi sedikit udah digambarin sama Mbak Vinti ya. Triase itu dia end-to-end medical diagnosis platform di Indonesia. Teman-teman boleh kalau misalnya kepo bisa dicek di web kita atau Instagram kita. Nanti bisa teman-teman yang mau cek lab atau lainnya itu ada di sana gitu. Oh gitu, ya. Oke. Nah, kita bakalan ngobrol santai aja sih sebenarnya nih dok soal kesehatan mental sebenarnya di masa WFH ini. Soalnya ternyata kan di kondisi pandemi seperti ini tuh ternyata yang mengkhawatirkan tuh bukan cuma masalah kesehatan fisiknya ya yang karena COVID-19 ini, tapi juga kesehatan mental. Karena kayak aku aja kayaknya kelamaan di WFH, kelamaan WFH tuh kayaknya lama-lama kayak parno berlebihan, apalagi di kondisi yang bahkan kayaknya WFH-nya udah lebih dari 1 bulan ini kan ya. Bahkan ternyata katanya aku tuh sempat baca ada penelitian yang katanya nyebutin nama penyakit itu adalah cabin fever karena stres kelamaan di rumah. Nah, daripada simpang siur nih, mendingan kita ngobrol aja langsung sama expertnya, itu sama Dokter Mayang ya dok ya. Nah, kita langsung aja nih dok. Aku mau nanya sebenarnya gini dok, sebenarnya tuh benar nggak sih ternyata di luar sana tuh banyak yang nggak sakit fisiknya tapi malah jadi takut berlebihan. Sebenarnya temuan Dokter Mayang sebenarnya gimana? Oke, sebenarnya kalau misalnya kesehatan fisik itu kan memang berpengaruh banget sama dari kesehatan mental kita. Nah, ada juga mungkin teman-teman udah pernah dengar salah satu contohnya itu kayak penyakit psikosomatis. Nah, psikosomatis itu apa sih? Jadi kalau misalnya psikosomatis itu dia asal mulanya itu berasal dari dua kata. Dari kata psikis dan somatis. Nah, psikis sendiri itu kan psiko atau psikis itu kan dari perasaan emosi kita ya. Nah, terus habis itu somatis itu adalah dari tubuh kita. Nah, jadi psikosomatis itu adalah gangguan fisik kita yang timbul dari tekanan-tekanan psikis atau emosi kita, seperti itu. Nah, psikosomatis itu tuh dibentuknya bisa macam-macam banget Mbak Vinti, karena dia itu memang bisa menghasilkan gejala yang berbeda di berbagai sistem tubuh kita. Misalnya bisa timbul kayak contoh kecilnya aja nih, kalau misalnya kita stres mau ujian, terus nanti habis itu malah timbulnya malah jadi diare atau ada istilah demam panggung. Itu kan semua dipengaruhi dari stres-stres psikis yang menimbulkan gejala pada tubuh kita. Seperti itu contohnya. Nah, nanti perbedaannya kalau misalnya kita temukan itu di psikosomatis ini seringnya walaupun nanti misalnya dia udah timbul kayak sering diare apa segala macam, tapi pada saat nanti dilakukan pemeriksaan oleh dokter, seringnya itu dia tidak ditemukan kelainan organik. Jadi dalam tubuhnya itu memang tidak ada penyebab penyakitnya. Nah, seringnya penyebab penyakit ini memang disebabkan oleh dari stres psikis itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang ada di pikiran kita tuh mempengaruhi badan kita gitu ya? Banget. Ya. Itu jadi sebenarnya apakah karena stres itu munculnya dari mana ya? Karena misalnya kayak aku sebenarnya nggak merasa diri tuh nggak stres banget kayaknya melakukan pekerjaan seperti biasa. Itu tuh sebenarnya kenapa ya dok ya? Apakah kebanyakan baca berita kah atau apakah? Oke, jadi stres itu penyebabnya macam-macam. Kita bisa menilai diri kita
stres atau tidak itu juga tidak semudah itu. Yang jelas ada faktor-faktor misalnya kecemasan yang berlebih, habis itu rasa depresi, putus asa, misalnya kayak kita sekarang itu ngerasa terkurung di dalam rumah gitu kan, kurangnya hiburan, itu bisa menjadi salah satu faktor timbulnya stres. Atau kecemasan kita yang terlalu takut akan timbulnya penyakit, tertular, kalau sekarang tertular COVID-19, nah rasa kecemasan yang berlebih itu juga bisa menjadikan salah satu faktor stres dalam tubuh kita, seperti itu. Atau mungkin juga contohnya sekarang kan selain takutnya menulari penyakit, terus habis itu terisolasi di rumah, banyak juga teman-teman yang akhirnya timbul faktor stres dari apa? Dari minimnya pemasukan. Udah mulai banyak nih teman-teman yang gara-gara WFH pemasukannya dikurangin atau malah dirumahkan oleh perusahaan-perusahaannya. Nah itu hal-hal yang berubah pada emosi kita itu bisa juga menjadi faktor untuk timbulnya si stres itu sendiri. Gitu Mbak Vinti. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang misalnya semoga sih tidak gitu ya. Misalnya kayak di dekat rumahku misalnya ada yang terdetek ada yang positif, terus ternyata itu tuh menimbulkan stres di aku, itu tuh bisa menimbulkan gejala psikosomatis di aku gitu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Ya, kalau misalnya jadi psikosomatis itu kan dia itu timbulnya karena ada apa? Ada faktor kecemasan yang berlebih. Jadi ketika tubuh kita tidak bisa menghandle itu dengan baik, mulai timbulnya faktor kecemasan atau misalnya ya bisa dibilang seperti terlalu paranoid. Habis itu nanti ada timbulnya kecemasan yang berlebihan itu akhirnya memicu si stres itu. Nah, stres ini salah satu yang bisa mencetuskan timbulnya gejala-gejala psikosomatis ini. Seperti itu. Kalau terus-terusan merasa seperti itu dok, kan sebenarnya juga bukan hal yang baik ya. Kira-kira tuh efek samping atau akibatnya tuh apa ya? Oke, jadi kalau kita ngomongin stres dan efeknya terhadap tubuh kita, apalagi kalau misalnya ini terus-menerus. Nah, kita harus tahu dulu, kalau kita stres, respon tubuh kita itu seperti apa? Ada hal-hal yang berubah di tubuh kita ketika kita mengalami stres. Yang paling basic, ketika kita stres itu aktif saraf simpatis. Nah, kalau misalnya waktu zaman sekolah mungkin Mbak Vinti pernah ingat ya, kalau kita belajar biologi itu kita ada ngomongin saraf simpatis, saraf parasimpatis. Nah, saraf simpatis ini fungsinya tuh untuk apa? Saraf simpatis itu salah satunya fungsinya untuk meningkatkan detak jantung, habis itu mengecilkan pembuluh darah. Dan si saraf simpatis ini juga dia yang akan mengaktifkan si hormon adrenalin. Kalau misalnya kita semua pasti udah akrab banget ya dengar kata-kata hormon adrenalin ini sendiri. Nah, jadi kan kalau Mbak Vinti tahu nih, hormon adrenalin itu tuh timbulnya tuh seperti apa? Detak jantung tuh jadi lebih cepat, habis itu timbul keringat, terus timbul rasa waspada. Jadi ibarat kata tuh kita selalu waspada terus-menerus, detak jantungnya tuh cepat terus gitu, berdetak lebih cepat, keringetan. Jadi selalu dalam keadaan yang waspada, atau mungkin bisa dibilang waspada itu kan ya mirip sama cemas ya. Jadi kita nggak rileks selalu kalau misalnya kita terus-terusan mengalami stres ini. Nah, dia itu kan juga akan menimbulkan efek jangka panjang. Jangka panjangnya kalau misalnya terus-menerus, misalnya apa? Detak jantung kita yang cepat terus-menerus. Ketika detak jantung kita cepat bekerja, jantung itu kan dia jadi lebih dari seperti biasanya. Efeknya jantung jadi over working. Nah, itu menyebabkan nanti bisa, kalau dia terus-menerus dan jangka panjang, bisa sampai bengkak jantungnya. Seperti itu contoh kecilnya. Atau pembuluh darahnya itu mengecil. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Bisa sampai jadi tekanan darah tinggi. Nah, itu efek-efek yang kalau kita tidak menghandle itu dengan baik dan dia akan terjadi jangka panjang. Nah, selain itu apalagi? Tadi dia udah mengaktifkan hormon adrenalin. Dia juga mengaktifkan si hormon glukokortikoid. Nah, glukokortikoid ini nih, dia itu yang nanti akan mengolah si glukosa darah, asam lemak, yang seperti itulah. Nah, itu juga dia akan berubah. Jadi dia tidak dalam kondisi tubuh kita normal seperti itu. Nah, yang terakhir, dia itu juga berefek pada sistem imun kita. Nah, hormon stres ketika terjadi stres dalam tubuh kita, itu dia akan menekan dari kerja si sistem imun. Jadi sistem imun kita itu kan cara paling gampangnya nih, dia itu kan kayak ini ya Mbak Vinti ya, tentara lah dalam tubuh kita itu tentara. Ketika musuh datang atau misalnya kuman, bakteri, tentara ini akan melawan. Ketika terjadi stres, si tentara-tentara ini tuh produksinya tuh akan menurun. Jadi sistem imun kita itu tidak bekerja secara optimal.
Makanya pada pasien-pasien yang dia imunokompromis atau pasien-pasien yang dia sistem imunnya itu kurang baik dibanding orang normal, dia itu harus dihindari, salah satunya itu adalah faktor stres. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita lihat juga kayak misalnya pasien-pasien yang sistem imunnya jelek itu kan kayak misalnya pasien yang mengalami cancer, seperti itu tuh dia harus tetap dibikin dalam keadaan dia happy supaya sistem imunnya itu tetap bekerja dengan baik. Itu salah satu contohnya. Contoh-contoh kecil yang terjadi pada tubuh kita ketika kita mengalami stres. Itu efek-efek kecilnya udah jelas nih, ada perubahan-perubahan hormon, ada pengaktifan sistem saraf, ada penurunan kerja sistem imun, makanya gitu iya, ya, makanya kompleks. Ya. Padahal cuman kayak kita pikir cuma stres doang gitu, tapi ternyata stres ini tuh memang menimbulkan efek terhadap tubuh kita karena memang jelas sudah ada perubahan hormon di situ. Mungkin kalau misalnya kadang-kadang kita suka ngelihat ini teman kita nih lagi stres, lagi ada masalah, terus kelihatan kan jadi dia lebih kurus, kok kayaknya nggak seger, nggak fresh kayak gitu ya. Memang itu wajar terjadi karena memang ada perubahan hormon di dalam tubuhnya ketika dia mengalami stres. Seperti itu, Mbak Vinti. Ya. Iya teman-teman, aku kalau stres kayaknya kurus, kalau aku kayaknya kebalikannya deh dok. Kebalikannya ya, malah jadi kayak itu pengalihan nih, jadi makan terus ya biar happy atau mengalihkan pikirannya. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Betul kayak habis makan ya udahlah rebahan aja. Iya, emang kadang kalau misalnya kita stres itu banyak pola yang berubah Mbak Vinti, mulai dari pola makan, pola tidur. Ada kan itu kita bisa bilang itu sistem tubuh kita atau cara kita untuk melakukan pelarian atau denial itu juga ada. Ada yang biar karena stres udah deh makan aja biar happy karena dia mencari kesenangan lewat makanan. Ada juga yang karena dia stres dia lebih milih untuk tidur karena tidur pikirannya itu tidak terus ke permasalahan-permasalahannya. Ada yang seperti itu. Benar, itu cara kita masing-masing, tiap orang memang dia beda untuk menangani stres itu. Oke. Gitu Mbak Vinti. Gimana Mbak Vinti? Masih ada yang mau ditanyain nih? Ada yang kurang jelas nggak? Masih banget nih dok, kayaknya aku pencerahan supaya tidak stres selama WFH ini ya. Ngomongin soal cabin fever, karena penelitian akhir-akhir ini kan baru ada yang nyebutin itu. Apakah cabin fever itu menurut dokter Mayang salah satu gangguan dari gejala psikosomatis ini, atau sebenarnya gimana gitu? Atau mungkin sebenarnya cabin fever itu adalah nama penyakit atau gangguan yang sebenarnya sudah lama ditemukan tapi kayak baru mencuat lagi sekarang gara-gara orang tuh stres kelamaan di rumah karena WFH, atau gimana menurut dokter? Oke, jadi cabin fever itu, kita ini dulu nih, cabin fever itu adalah emosi atau perasaan sedih yang muncul karena terlalu lama terisolasi di tempat tertentu, ya kan? Nah ini memang dia udah istilah lama, cuman sekarang ini akhirnya rame lagi dibicarakan karena kondisinya kan memang hampir di seluruh dunia ini kita udah mulai melakukan social distancing, sudah mulai terjadi lockdown di beberapa negara, jadi kita udah pasti terisolasi di satu tempat. Karena hampir seluruh dunia mengalami hal itu, jadi ramai lagi dibicarakan. Nah, kalau misalnya apa nih hubungannya si cabin fever ini dengan gejala psikosomatis? Apakah dia yang salah satunya? Kalau menurut saya itu cabin fever dia lebih ke jadi pencetusnya. Karena kita mengalami si cabin fever ini, akhirnya kita ada emosi yang berubah. Mulai dari perasaan stres, perasaan khawatir, perasaan terkungkung. Nah, itulah yang akhirnya menimbulkan si tadi faktor-faktor stres itu, si cabin fever ini. Nah, faktor-faktor stres itu yang nanti akan menimbulkan si keluhan-keluhan psikosomatis. Seperti itu, Mbak Vinti. Oke, jadi sebenarnya ini kayak yang sudah lama hype lagi gitu ya, si cabin fever ini ya. Iya, benar. Selain cabin fever mungkin dok ada gangguan lain yang kemungkinan bisa muncul juga nggak sih? Mungkin yang sesuatu yang umum gitu yang orang juga tahu. Yang paling sering itu selain cabin fever ya itu ya, salah satunya mulai ada timbulnya depresi segala macam, karena kan banyak banget nih faktor kita yang berubah. Jadi setiap manusia itu ketika ada perubahan dalam kebiasaannya, itu wajar kita ada respon untuk beradaptasi untuk hal baru. Manusia itu kan adalah makhluk yang paling cepat untuk beradaptasi. Nah, jadi ketika ada perubahan
itu mungkin banget kita timbul respon-respon adaptasinya. Perubahannya itu sekarang yang terjadi kan banyak banget. Mulai dari kebiasaan itu udah jelas berubah. Habis itu ada lagi yang sosialisasi kita udah mulai berubah. Habis itu pekerjaan kita berubah, penghasilan kita berubah. Nah, dari hal-hal ini sering banget nanti yang timbul itu faktor kecemasan yang berlebih. Selain dari rasa tadi masalah cabin fevernya, yang paling sering itu adalah timbulnya rasa kecemasan, paranoid, takutnya tertular penyakit, apalagi melihat isu-isu berita banyaknya angka yang terinfeksi, ada banyaknya kematian, berita-berita yang simpang siur. Hal-hal itu yang akan menimbulkan kecemasan pada diri kita yang juga akan mencetuskan faktor stres itu sendiri, gitu Mbak Vinti. Oke, nah yang paling penting nih dok, sebenarnya gimana ya caranya biar kita tuh nggak terus-terusan stres, nggak terus-terusan parno, gimana caranya menangani stres itu gitu, atau mungkin sekarang karena lagi bulan Ramadan juga ya, jadi kira-kira mungkin dokter punya suggestion nggak sih activity apa yang bisa dilakukan selama puasa supaya tetap stresnya nggak bertambah gitu. Oke, jadi hal-hal dasar yang bisa kita lakukan nih untuk menangani stres itu sendiri, kecemasan itu sendiri, sama masalah si cabin fever ini. Kalau untuk masalah cabin fever ini, kan sekarang kalau misalnya cabin fever itu ya karena kita terisolasi, emang paling cepat untuk menanganinya itu adalah ya keluar dari isolasi. Cuma kan kondisinya sekarang tidak memungkinkan karena kita memang jelas kita langsung harus melakukan isolasi diri di rumah karena masalah pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau bisa kita membawa dunia luar ke dalam lingkungan kita, ke dalam rumah kita. Seperti contohnya apa? Kayak misalnya hal-hal kecil, kita mulai bercocok tanam, tanam-tanaman gitu kan. Jadi kita ngelihat hal-hal yang fresh, itu contoh-contoh kecilnya. Nah terus habis itu yang teman-teman pasti sering banget untuk lupakan ketika kita udah bener-bener full di rumah itu adalah melakukan rutinitas. Nah, jadi dengan adanya rutinitas, ritme yang pasti, rutinitas di ketidakpastian ini itu sedikit memberi rasa nyaman bagi tubuh kita. Nah, jadi teman-teman di rumah, walaupun sekarang lagi WFH, itu tetap harus punya rutinitas. Jadi biasakan untuk tetap misalnya bangun jam berapa pagi, misalnya bangun jam 6 pagi, atau kalau misalnya teman-teman sekarang lagi bulan puasa, berarti rutin bangun pada saat sahur, habis sahur, misalnya langsung melakukan aktivitas, boleh mulai langsung dilakukan pekerjaan, habis itu biasakan untuk kerja itu ada jamnya. Jadi walaupun kita work from home, tapi kita tetap seakan-akan kita kerja di luar. Misalnya biasakan kerja dari pukul sekian sampai pukul sekian, nanti istirahatnya jam sekian, terus habis itu nanti sore mulai melakukan olahraga, habis itu ada timetable-nya gitulah, ada schedule-nya setiap hari. Nah itu juga akan membuat kita yang sekarang lagi work from home ini, lagi jenuh-jenuhnya di rumah, itu membuat kejenuhan itu sedikit berkurang. Nah terus teman-teman juga harus ingat, harus menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga, sahabat. Karena kenapa? Melakukan komunikasi yang baik dengan dunia luar itu akan membantu kita menangani permasalahan dari cabin fever ini. Dan stres yang kita alami itu akan tersalurkan. Jadi kita ada teman ngobrol, teman curhat, itu ngebantu banget untuk mengurangi rasa stres, rasa cemas, karena kita bisa berbagi dengan orang lain. Makanya sekarang kan kalau misalnya dulu tuh istilahnya social distancing udah diganti jadi physical distancing, karena kita tetap bisa bersosialisasi. Apalagi di era yang udah maju banget seperti sekarang, kita bisa ngelakuin banyak banget video call, habis itu voice call, bahkan rame-rame, video call rame-rame. Nah itu tuh ngebantu banget. Jangan lupa untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, terus sahabat-sahabat terdekat, itu akan membantu banget untuk mengurangi stres kita. Habis itu cari kegiatan-kegiatan yang berbau positif Mbak Vinti. Keluarkan sisi kreatif kita, misalnya kayak Mbak Vinti misalnya punya bakat apa nih, misalnya punya bakat melukis kah, punya bakat masak kah. Nah itu tuh diasah justru ketika kita punya kesempatan banyak di rumah ini, kita punya banyak waktu luang, jadi kita tetap melakukan hal positif yang akan memberikan respon positif juga untuk tubuh kita. Nah habis itu jangan lupa untuk tetap melakukan olahraga. Walaupun kita lagi puasa, tetap untuk melakukan olahraga. Olahraganya cukup ringan sedang aja. Kenapa? Karena ketika kita berkeringat, kita melakukan olahraga, itu dia akan memacu untuk timbulnya hormon endorfin. Yang kalau kita tahu hormon endorfin ini juga berperan untuk memberikan efek kebahagiaan buat tubuh kita. Seperti itu. Nah,
ya kan? Nah, terus habis itu kalau misalnya teman-teman mulai cemas segala macem, kita mulai juga harus bijak dalam membaca berita. Jadi info-info yang beredar itu jangan ditelan mentah-mentah, karena sekarang itu banyak banget misalnya kirim-kirim video di grup WhatsApp atau berita-berita yang hoax. Nah, itu jangan langsung diterima begitu saja. Kita update itu penting, tapi juga harus tahu beritanya itu mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Habis itu yang penting juga adalah beristirahat yang cukup, karena dengan beristirahat tubuh kita pun juga mencapai ke sisi yang paling fit. Jadi nanti sistem imunnya bagus, habis itu hormon-hormonnya juga bekerja dengan baik, respon tubuhnya juga nanti yang keluar itu dia bagus, seperti itu. Nah, habis itu jangan lupa untuk stay happy. Happy itu penting, karena happy itu emang benar akan mengurangi stres kita. Nah, kalau misalnya gimana nih dok biar tetap happy, pasti teman-teman lebih tahu sendiri. Yang bikin happy itu apa sih? Kalau misalnya emang hobinya nonton Korea, monggo nonton Korea. Hobinya apa nih? TikTokan, monggo TikTokan. Karena itu semua hal-hal yang bisa bikin teman-teman happy akan membantu banget untuk mengurangi stres itu sendiri. Habis itu jangan lupa yang terakhir adalah untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Karena makanan yang sehat itu pasti membuat tubuh kita sehat. Tubuh yang sehat itu juga akan membuat mental kita terasa fresh, terasa sehat juga, Mbak Vinti. Gitu. Ya. Jadi memang betul ya, kunciannya dari dulu adalah cara untuk mengurangi stres adalah make yourself happy ya. Gitu misalnya mengasah bakat memasak ya, kali-kali aja kan sekalian ya dok ya, masak buat nanti bukaan gitu misalnya. Ya. Atau misalnya yang suka bercocok tanam ya silakanlah mulai bercocok tanam, walaupun yang ditanam misalnya cuma buat toge gitu ya, kan lumayan buat bahan masakan juga nantinya. Karena lebih seperti itu dok ya. Jadi yang paling penting adalah stay healthy and stay happy gitu kurang lebih ya. Benar Mbak Vinti. Supaya kita nggak stres di rumah. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata ada merasakan gejala-gejala seperti batuk, sesak, atau misalnya yang kira-kira kurang sehat, mungkin teman-teman Binars bisa juga melakukan rapid test melalui triase di www.bineka.com gitu dok ya, kurang lebih ya dok ya. Iya. Kita doakan semoga semuanya sehat dan semoga pandemi COVID-19 ini juga cepat berakhir ya dok. Sekian dulu kurang lebih Bineka Online Meetup dari bineka.com, belanja bisnis jadi praktis bersama Triase end-to-end medical diagnostic platform pertama di Indonesia. Terima kasih ya Dokter Mayang untuk waktunya dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman Binars semua ya dok ya. Amin. Makasih juga Mbak Vinti untuk waktunya, untuk kesempatannya. Sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus juga buat dokter dan buat kita semua. Sampai ketemu di Bineka Online Meetup selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah. Iya, terima kasih. Dadah.